Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, diskursus tentang khilafah ini adalah sesuatu yang menarik. Ya. Tetapi banyak kerancuan berpikir di kalangan umat Islam. Ya. Kali ini kita mencoba memaparkan kenapa khilafah yang sejatinya adalah ajaran Islam begitu disampaikan kembali pada kaum muslimin dianggap sesuatu yang aneh, dianggap sesuatu yang asing. Ya. Padahal jauh sebelumnya 1400 tahun yang lalu sudah pernah eksis. Jadi seolah-olah khilafah ini sesuatu yang diada-adakan. Ya. Mungkin kalau sekarang orang mengatakan sekelompok orang yang getol menyuarakan penegakan khilafah, ya, akan diarahkan kepada satu ormas tertentu. Kita nggak usah sebut ormasnya. Mungkin HTI itu ya. Bisa jadi. Ya. Yang sudah dicabut BHP-nya itu ya Bang? Ya, itu versi rejim lah itu kan. Nah, artinya gini, konsen kita ada sesuatu yang salah dalam cara berpikir umat Islam ini. Ini dulu yang kita bongkar. Ya. Kenapa dengan begitu mudah ya, rejim mempropagandakan sesuatu yang negatif dan umat Islam menerima begitu saja? Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Ya. Nah, kalau ditanya, apakah khilafah itu suatu kewajiban? Ya. Nah, saya akan mencoba ya menguraikan sedikit bagaimana khilafah itu diambil kesimpulan menjadi suatu kewajiban. Ya. Nah, perlu kita memahami dalam konstruksi berpikir itu ada beberapa metode. Ya. Dalam kesempatan ini, ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pengambilan kesimpulan dengan metode istiqra'i. Ya, bagi teman-teman yang sudah khatam usul fikih mungkin paham ini. Metode istiqra'i. Maksudnya apa seperti itu? Nah, kenapa yang perlu saya angkat ini? Kenapa ada kerancuan berpikir di kalangan kaum muslimin? Ya. Nah, saya nukil satu peristiwa yang bagi kita ini suatu yang yang benar-benar menohok bagi kita. Dan ini dengan kondisi seperti sekarang ini sangat cocok sekali, ya. Saya akan menukil dari kitab karangan Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti As-Syafi'i wafat tahun 911 Hijriah, ya, yang berjudul Al-Inafa fi Rabbatil Khilafah. Ya. Jadi jauh sebelumnya tahun 911 Hijriah khilafah itu sudah dibincangkan. Ya. Tapi yang anehnya, ya, yang menarik dari kitab ini, ya, saya sedikit bacakan sedikit nukilannya. Ya. Pada bagian mukadimahnya terkait jawaban beliau, maksudnya Imam Jalaluddin As-Sayuti mengatakan seperti ini. Ada seorang tokoh ajam, ini tokoh non-Arab, yang mempertanyakan dalil khilafah. Nah, hari ini kan sama seperti itu. Selalu ditanya, yang mengusulkan khilafah ada tidak dalilnya gitu. Padahal jauh sebelumnya, ya, kalau dibilang ini akan zaman-zaman jadul ya, tahun 911 Hijriah wafatnya. Berarti kejadian ini sebelum tahun itu. Ya. Seorang ajam mempertanyakan dalil khilafah yang kemudian yang melatar belakangi penulisan kitab ini. Nah, di sini disebutkan seperti ini. Terjadilah diskusi antara kami berdua, maksudnya antara Imam As-Sayuti dengan seorang tokoh ajam tersebut terkait banyak hal. Dan di antara yang dia tanyakan kepadaku adalah soal khilafah. Apakah ia memiliki dasar di dalam syariat Islam dan dibuat di dalam hadis-hadis, ataukah ia sekedar tradisi yang dibuat orang-orang? Lantas apa jawaban imam? Maka sang imam menjawab, subhanallah, hal begini saja tidak tahu sampai ditanyakan. Masya Allah katanya, subhanallah gitu. Setengah marah mempertanyakan, ya,
Artinya apa? Kan sama seperti kondisi sekarang ini. Mana dalil khilafah? Kan sama dengan pertanyaan si orang ajam tadi gitu. Berarti ini kan mengulang sejarah. Jadi kalau saat itu dalil khilafah tidak ada, tidak mungkin hari ini ada orang yang mengusung khilafah kembali. Kan logikanya seperti itu. Ya. Itu jawaban sang imam. Maka sang imam melanjutkan, khilafah adalah sebuah ajaran pokok yang agung di antara ajaran-ajaran pokok di dalam Islam yang jelas ditegaskan oleh syara dan dimuat oleh banyak hadis dan kabar. Lalu dia memintaku untuk mengumpulkan untuknya apa saja riwayat tentang itu di dalam sebuah kitab. Maka aku, maksudnya sang imam, mengumpulkan untuknya dalam sebuah kitab yang diberi nama Al-Inafah fi Rabbatil Khilafah. Jadi kata-kata khilafah itu di kitab rujukan-rujukan klasik kaum muslimin itu hal yang biasa. Ya. Jadi aneh bin ajaib kalau hari ini umat Islam mempertanyakan kembali dalilnya apa. Berarti apa? Kasus ini akan terulang kembali berarti kan? Berarti apa? Mengulang kembali peristiwa sang imam dengan tokoh si ajam tadi. Berarti rentang waktu dari tahun 2000 terus sampai tahun 900-an itu, 1100 tahun yang lalu itu, pemikiran kaum muslimin sengaja ya. Saya katakan sengaja ada propaganda strategis, ada propaganda yang begitu disusun strategi yang bagus sekali, ya, dari pihak luar, ya, eksternal kaum muslimin untuk mengaburkan apa makna khilafah yang sesungguhnya. Ya. Nah, dari sini faedah apa yang bisa kita lihat? Pertama, ya, jelas mengatakan bahwa khilafah adalah ajaran pokok yang agung, ya, atau diistilahkan dengan ruknum azim, perkara yang agung. Jadi kalau hari ini ada kaum muslimin yang memperjuangkan khilafah, itu adalah sesuatu yang agung, bukan sesuatu yang remeh-temeh, yang menjadi bahan-bahan olokan kaum muslimin. Ya. Atau menjadi bahan apa? Caci maki di luar kaum muslimin. Perkara agung, perkara pokok. Yang bilang bukan saya yang bicara hari ini, tapi yang bilang adalah apa? Imam Suyuti. Ya. Yang mengarang kitab ini. Jadi landasan apa lagi secara logika untuk membantah yang mengatakan bahwa pengusung khilafah tidak menggunakan dalil yang kuat dalam kasanah pemikiran Islam? Jelas tertolak dengan satu kitab ini saja gitu. Kitab semisal ini banyak. Ya. Sengaja kita angkat satu kitab ini saja dulu gitu, ya, karena keterbatasan waktu gitu. Banyak dalil yang lain, ya. Artinya apa? Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab rujukan. Silakan cek di pesantren-pesantren. Apakah kitab ini ada apa tidak? Ya. Jelas kitab ini menjadi rujukan kalau mempertanyakan dalil khilafah itu apa gitu. Nah, berikutnya kita kembali kepada dalil dalam negeri tanda petik. Adakah ulama-ulama Nusantara yang membahas tentang khilafah? Jawabannya banyak. Bukan satu dua orang. Ya, banyak sekali. Ya. Kesempatan ini saya hanya mengangkat dua tokoh ulama besar Nusantara yang mengangkat tentang khilafah dalam kitabnya. Ya. Dulu waktu saya sekolah pesantren, ya, pagi sekolah umum, sore sekolah madrasah, ada satu kitab yang saya masih ingat. Ya. Warnanya kuning dengan hijau. Kita akan membuka memori kembali. Yang pernah ngaji, ya, pasti senyum-senyum mendengar saya mengatakan seperti ini. Pasti senyum-senyum. Warnanya kuning dan hijau. Ya. Nah, itu berarti kita satu angkatan. Ya kan? Artinya apa? Haji Sulaiman Rashid ini bukan ulama kaleng-kaleng. Ya kan? Ini ulama rujukan se-Asia Tenggara. Bukunya ini menjadi apa? Bahan rujukan ulama se-Nusantara. Ini zaman Orde Lama dan Orde Baru yang kemarin itu. Menjadi rujukan di Malaysia,
menjadi rujukan di Brunei, menjadi rujukan di Singapura, di Malaysia, di Patani, di Filipina Selatan. Buku ini dipakai. Ada bab terakhir, saya masih ingat itu. Bab terakhir tentang bab khilafah. Memang tidak banyak, sekitar 4 lembar gitu. Ya. Artinya apa? Ulama Nusantara. Ya. Kalau dikatakan Islam yang kita anut ini adalah Islam yang berasal dari luar sana, pertanyaannya, kenapa orang sekelas Haji Sulaiman Rasyid bisa membuat satu kitab fikih yang menjadi rujukan tersebut? Ya, silakan, mungkin kalau di rumah masih punya buku itu, ya silakan dibuka kembali. Ya. Nah, itu yang pertama. Ulama yang kedua, sama, bukan ulama kaleng-kaleng. Syekh Arsyad Talib Lubis. Ini adalah pendiri Ormas Al-Wasliyah. Dari Medan, dari tempat saya berasal. Saya pakai ini, ulos. Ya. Artinya apa? Ya. Sama dalam kitabnya terkait dengan judul ilmu fikih pada bab 4 tentang hukum Imam Al-Azam pasal 1 mengenai kepala negara dan pengangkatannya. Di sana beliau menulis, kepala negara dalam Islam disebut khalifah. Bukan presiden ya? Bukan presiden. Ini jelas ya, bukan saya yang nulis. Silakan nanti tanya teman-teman Al-Wasliyah. Ini kitab rujukan. Ya. Bukan sesuatu yang kaleng-kaleng. Ya. Kita hanya menyampaikan. Nah, di sana beliau menulis, saya menukil. Ya. Artinya apa? Yang kita sampaikan ini bukan sesuatu yang mengada-ngada. Kita menukil semua, kita hanya menyampaikan bahwa benar kewajiban khilafah itu adalah sesuatu yang pokok, yang agung. Ya. Nah, artinya kepala negara Islam disebut khalifah, artinya pengganti, karena berkedudukan sebagai pengganti Rasulullah untuk memelihara, menjalankan syariat Islam. Ia disebut juga Amirul Mukminin, artinya pemerintah orang-orang yang mukmin. Disebut juga lagi Imam Al-Azam, artinya pemimpin yang teragung. Hukum mengangkat kepala negara, bahwa mengangkat khalifah hukumnya fardu kifayah. Cukup jelas ya? Jelas. Yang ngomong bukan Yusuf Pulungan. Ya, saya hanya menukil kitab, ini termasuk guru saya. Sama-sama orang Medan. Ya. Nah, artinya apa? Dua ulama Nusantara ini sama rujukan. Al-Wasliyah juga bukan ormas kaleng-kaleng. Ya, terkenal semenjak apa? Kesultanan Islam Delhi. Ya. Jadi luar biasa ulama-ulama terdahulu tentang khilafah. Nah, yang terakhir dari saya, ya, karena waktu itu tinggal 5 menit. Ya. Terkait dengan pengangkatan khalifah. Kalau tadi katakan khalifah adalah kepala negara. Berarti ada tata cara pengangkatan khalifah. Ya. Nah, ini yang salah persepsi oleh kaum muslimin. Dianggapnya pilpres itu seolah-olah menjadi apa? Metode baku untuk memilih pemimpin. Tidak. Salah kaprah. Berarti apa? Pola pikir masyarakat yang salah dalam memahami bagaimana khalifah itu. Bagaimana sistem khilafah itu gitu. Ya. Mungkin bagi yang tidak mengaji akan bertanya gitu. Jadi bentuk negara dalam Islam itu seperti apa? Ya. Tadi disebutkan di awal gitu. Ya. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar tidak mengadopsi dari blok barat Romawi, tidak mengadopsi blok timur Persia. Kenapa? Islam punya ciri khas sendiri. Ya. Kalau ada irisan terkait dengan sistem pemerintahan, itu sah-sah saja, cuma irisan, tapi pokoknya berbeda. Ya. Apa yang berbeda sistem khilafah dengan sistem yang lain? Ya. Ada di metode baiatnya. Ya. Jadi seorang khalifah tidak akan mungkin diangkat tanpa baiat. Tapi cara teknis untuk pengangkatan tersebut inilah yang beragam. Ya. Ini yang menjadi apa? Bahan olok-olokan kaum liberal. Nah, itu kan katanya sistem pemerintahan Islam tidak punya pola, tidak punya format,
Kalau kata Mahfud MD tidak ada yang baku. Ya? Nah, tidak ada yang baku. Berarti apa? Ngajinya kurang. Pak Mahfud suruh ngaji lagi. Ya silakan guru ngaji sama saya. Biar saya ajari gitu. Ya. Takbir. Nah, metode yang baku inilah yang salah dipahami oleh kaum muslimin, termasuk para ulama. Dianggapnya pilpres itu apa? Harga mati. Iya benar, harga mati bagi kafir dan munafik. Mereka berkepentingan supaya pilpres ini tetap dalam kontrol mereka. Makanya isu-isu kelapa diredam. Kalau bisa apa? Di bumi hanguskan, mulai dari akarnya gitu. Ya. Jadi pengangkatan dari Abu Bakar sampai yang khalifah-khalifah terakhir itu memang secara teknis berbeda, tapi pola baiatnya tetap menjadi apa? Sesuatu yang baku. Tidak akan pernah diangkat khalifah tanpa baiat. Walaupun dia menang pilpres. Ya kan misalnya seperti itu gitu. Tapi kalau masyarakat tidak mau baiat, walaupun dia menang, nggak bisa. Nah seperti sekarang misalnya, pilpres yang menang si X. Kan nggak ada baiat kan? Soal apa? Pilpres itulah sebagai apa? Proses akhir. Padahal masih ada next proses dari kaum muslimin. Kalau tidak ada baiat setiap orang kepada khalifah, tidak sah khalifah tersebut. Sama juga seperti sekarang ini berarti. Begitu pilpres dimenangkan seseorang, tidak ada baiat dari kaum muslimin, tidak sah itu, ilegal. Secara konstitusi seperti yang dijelaskan tadi. Ya. Jadi kaum muslimin, ya, dari forum yang mulia ini kita ingatkan kembali gitu. Ya, ada cara berpikir yang salah yang harus kita perbaiki. Ya, baik sebagai penutup, ya, karena saya orang dari Medan biasa berpantun. Ya, saya kan juga akan berpantun. Nah, buah duku, buah cempedak. bukan itu. Ya, bukan. Jalan-jalan. Tegap kuda, langkahnya kuat. Gegar khilafah segenap negeri. Kami ingin khilafah tegak di negeri ini. Allahu Akbar. Satukan umat sama berjihad. Gema takbir menyusun barisan. Gerak sekata bertiga bijak. Syariah dan khilafah sama tiga-tigakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.